Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham BBCA, BBRI, BBNI, UNTR, ASII, TOWR, dan ADRO yang paling banyak dijual asing 16 September 2020. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita mulai pembahasan mengenai analisa teknikal, kita lihat dulu IHSG hari ini. IHSG hari ini 16 September 2020 ditutup pada angka 5058,48, melemah 42,38 poin sebesar minus 0,83%. Hari ini dana asing yang keluar dari bursa ada sekitar 852,5 miliar. Dari grafik MACD-nya terlihat masih melandai turun tajam ke bawah. Secara teknikal menandakan IHSG masih berpotensi melemah untuk beberapa hari ke depan. Dari grafik akumulasinya terlihat menurun ke bawah setelah sempat naik tajam pada tanggal 14 September 2020. Dari grafik money flow-nya juga terlihat bergerak menurun tajam. Hal ini menandakan uang asing yang keluar dari bursa masih cukup besar. Secara teknikal, IHSG masih berpotensi melemah untuk beberapa hari ke depan. Karena dari grafik money flow-nya, turunnya belum menyentuh garis jenuh jualnya. Meskipun IHSG hari ini menurun semakin dalam, tetapi masih ada saham yang diakumulasi oleh asing, yaitu TLKM, BMRI, BTPS, INTP, INCO, dan ICBP. Untuk saham TLKM dan BMRI, akumulasi hari ini di atas 30 miliar untuk masing-masing saham. Untuk saham BTPS, akumulasi asing hari ini sekitar 10 miliar. Dan untuk saham INTP, INCO, dan ICBP, akumulasi di bawah 9 miliar. Karena akumulasi asing masih belum terlalu besar hari ini, lebih besar jualan asing, maka kita akan bahas saham-saham yang paling banyak dijual asing saja. Pada penutupan perdagangan hari ini, 16 September 2020, saham BBCA ditutup pada harga Rp28.750, melemah 550 poin sebesar minus 1,88%. Net sell asing pada saham BBCA hari ini sebesar 506,8 miliar dan merupakan top outflow nomor 1. Salah satu penyumbang terbesar dalam penurunan IHSG hari ini. Dari grafik MACD-nya terlihat bergerak melandai turun ke bawah dan semakin dalam. Harga saham BBCA hari ini ditutup di bawah garis supportnya di harga Rp29.014. Secara teknikal, harga saham BBCA masih berpeluang untuk melemah untuk beberapa hari ke depan. Dari grafik akumulasinya terlihat bergerak menurun tajam karena didistribusi oleh asing dan lokal selama 2 hari berturut-turut. Secara teknikal, saham BBCA ini masih berpeluang untuk didistribusikan lagi untuk beberapa hari ke depan. Akhir-akhir ini, pola asing melakukan akumulasi sering berubah-ubah sesuka mereka. Dari grafik ini, terlihat asing 2 hari melakukan akumulasi pada tanggal 11 dan 14 September 2020. Dan kemudian 2 hari berturut-turut melakukan distribusi. Dari grafik money flow-nya terlihat bergerak melandai turun ke bawah semakin dalam dan hampir menyentuh titik jenuh jualnya. Jika asing besok masih melanjutkan aksi jualnya terhadap saham BBCA ini, maka titik jenuh jualnya akan terlewati 1 atau 2 hari ke depan. Secara teknikal, asing masih berpeluang untuk melanjutkan distribusi saham BBCA ini karena dari segi volumenya masih banyak yang belum didistribusikan dan harganya akan terus tertekan selama distribusinya masih besar. Pada penutupan perdagangan hari ini, 16 September 2020, saham BBRI ditutup pada harga Rp3.260, melemah 70 poin sebesar minus 2,10%. Net sell asing pada saham BBRI hari ini sebesar 87,1 miliar dan merupakan top outflow nomor 2. Dari grafik MACD-nya terlihat masih bergerak melandai turun ke bawah. Harganya masih berpotensi melemah karena harga penutupan hari ini masih di bawah garis MA20-nya. Jika dilihat dari grafik distribusinya, saham BBRI terlihat bergerak menurun tajam. Sudah 2 hari berturut-turut didistribusikan oleh asing. Jika dilihat dari grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun tajam. Hal ini menandakan uang investor asing dan lokal yang keluar dari saham BBRI ini sudah semakin besar, walaupun sudah melewati garis titik jenuh jualnya. Secara teknikal, asing masih berpeluang untuk melanjutkan distribusi saham BBRI ini
karena dari segi volumenya masih banyak yang belum didistribusikan. Jika besok harganya mampu menembus melewati garis MA20 di harga Rp3.517, maka harganya berpeluang untuk menguat 1 atau 2 hari ke depan. Jika tidak, maka harganya akan turun. Pada penutupan perdagangan hari ini, 16 September 2020, saham BBNI ditutup pada harga Rp4.870, melemah 70 poin sebesar minus 1,42%. Nah, sel asing pada saham BBNI hari ini sebesar 58,6 miliar dan merupakan top outflow nomor 3. Dari grafik MACD-nya terlihat masih bergerak melandai turun ke bawah. Harganya masih berpotensi melemah karena harga penutupan hari ini masih di bawah garis MA20-nya. Jika dilihat dari grafik distribusinya, saham BBNI ini terlihat bergerak mulai menurun tajam. Sudah 2 hari berturut-turut didistribusikan oleh asing. Jika dilihat dari grafik money flow-nya, terlihat bergerak melandai menurun ke bawah. Hal ini menandakan uang investor asing dan lokal yang keluar dari saham BBNI ini sudah semakin besar dan sudah lebih dari 50%-nya. Secara teknikal, asing masih berpeluang untuk melanjutkan distribusi saham BBNI ini karena dari segi volumenya masih banyak yang belum didistribusikan. Jika besok harganya mampu menembus melewati garis MA20 di harga Rp5.109, maka harganya berpeluang untuk menguat 1 atau 2 hari ke depan. Jika tidak, maka harganya akan turun. Pada penutupan perdagangan hari ini, 16 September 2020, saham UMTR ditutup pada harga Rp24.025, menguat 150 poin sebesar 0,63%. Nah, sel asing pada saham UMTR hari ini sebesar 33,4 miliar dan merupakan top outflow nomor 4. Harga penutupan saham UMTR hari ini hampir menembus resistennya di harga Rp24.309. Jika besok harganya mampu menembus resistennya, maka harganya akan menguat untuk 1 atau 2 hari ke depan. Jika tidak, maka harganya akan turun. Dari grafik MACD-nya terlihat bergerak melandai turun ke bawah, dan sepertinya baru mau menanjak lagi ke atas. Jika dilihat dari grafik akumulasinya, semakin menanjak ke atas. Padahal investor asing jualan hari ini. Hal ini menandakan investor lokal sudah semakin banyak mengakumulasi saham UMTR ini. Jika dilihat dari grafik money flow-nya, juga terlihat bergerak menanjak ke atas. Hal ini menandakan uang investor lokal yang masuk ke dalam saham UMTR ini sudah semakin besar. Sepertinya ada bandar lokal yang sedang mengakumulasi saham UMTR ini. Kalau saja banyak saham yang model grafiknya seperti ini, IHSG akan berpeluang menjadi all the time high. Karena giliran investor asing masuk, harganya sudah tinggi dan nggak mungkin dijual murah. Pada penutupan perdagangan hari ini, 16 September 2020, saham ASII ditutup pada harga Rp4.780, melemah 40 poin sebesar minus 0,83%. Nah, sel asing pada saham ASII hari ini sebesar 28,5 miliar dan merupakan top outflow nomor 5. Dari grafik MACD-nya terlihat masih bergerak melandai turun ke bawah. Dari grafik akumulasinya terlihat bergerak melengkung naik dan sekarang mulai turun ke bawah. Hal ini menandakan investor asing dan lokal sedang melakukan distribusi pada saham ASII ini. Jika dilihat dari grafik money flow-nya, secara umum masih bergerak melandai ke bawah dan sejak tanggal 14 September sampai hari ini masih bergerak agak mendatar. Hal ini menandakan investor asing dan lokal masih berpeluang untuk mendistribusikan saham ASII ini karena secara teknikal belum melewati garis jenuh jualnya. Jika dilihat dari harga penutupan hari ini masih jauh di bawah garis MA20. Harga saham ASII masih berpeluang untuk melemah selama investor asing dan lokal masih tetap melakukan distribusinya karena tekanan untuk melemah masih ada. Jika besok harganya mampu menembus melewati garis MA20 di harga Rp5.072, maka harganya akan menguat untuk 1 atau 2 hari ke depan. Jika tidak, maka harganya akan turun. Pada penutupan perdagangan hari ini, 16 September 2020, saham TOWR ditutup pada harga Rp1.030, melemah 10 poin sebesar minus 0,96%. Nah, sel asing pada saham TOWR hari ini sebesar 23,8 miliar. Jika dilihat dari grafik MACD-nya, masih terlihat bergerak melandai turun ke bawah.
dan cenderung sideways 3 hari belakangan ini. Jika dilihat dari harga penutupan hari ini, masih di bawah garis MA20-nya di harga Rp1.041. Jika dilihat dari grafik distribusinya, investor asing dan lokal masih melanjutkan distribusinya sejak 3 hari yang lalu. Jika dilihat dari grafik money flow-nya, terlihat bergerak melengkung ke bawah, setelah sempat naik tanggal 14 dan 15 September 2020. Hal ini menandakan uang investor asing dan lokal yang keluar dari saham TOR ini belum mencapai 55% dan masih berpeluang besar untuk didistribusikan oleh investor asing dan lokal. Jika harganya besok mampu menembus MA20 di harga Rp1.041, maka harganya akan naik untuk 1 atau 2 hari ke depan. Jika tidak, maka harganya akan turun. Pada penutupan perdagangan hari ini, 16 September 2020, saham ADRO ditutup pada harga Rp1.145, melemah 45 poin sebesar minus 3,78%. Net sell asing pada saham ADRO hari ini sebesar 22,3 miliar. Jika dilihat dari grafik MACD-nya, terlihat mulai bergerak turun ke bawah, setelah sempat bergerak sideways sejak tanggal 10 sampai 15 September 2020. Secara teknikal, harga saham ADRO ini masih berpotensi melemah, karena harga penutupan hari ini masih di bawah garis MA20-nya. Jika dilihat dari grafik distribusinya secara umum, saham ADRO ini sedang terlihat didistribusikan. Terlihat dari grafik distribusinya semakin bergerak turun ke bawah. Hal ini menandakan investor asing dan lokal sedang mendistribusikan saham ADRO ini. Jika dilihat dari grafik money flow-nya, terlihat bergerak menurun ke bawah juga, tetapi belum terlalu dalam. Hal ini menandakan uang investor asing dan lokal yang keluar dari saham ADRO ini belum terlalu besar. Jika besok harganya mampu menembus melewati garis resistennya di harga Rp1.261, maka harganya akan menguat untuk 1 atau 2 hari ke depan. Jika tidak, maka harganya akan turun. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.